DRM macam Denuvo itu dibuat untuk mencegah game dibajak. Tapi benarkah itu bisa sama artinya dengan membawa keuntungan lebih secara finansial untuk pembuat gamenya? Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Sering kita dengar nih, para pembuat game bilang bahwa mereka rugi sekian ratus juta US dollar karena pembajakan. Dan kalau kita lihat harga gamenya 1 juta rupiah dan dibajak sebanyak 1 juta kali, ya iya sih bener aja kalau ratusan juta hilang gitu ya. Tapi apakah statement ini benar bahwa gara-gara pembajakan mereka merugi sampai ratusan juta dolar? Sebelum lanjut pembahasannya, saya kasih analogi dulu nih. Trailer Spider-Man Brand New Day udah muncul. Dari sepotong preview itu aja, kita sebagai calon konsumen udah terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang oke, nanti gua harus nonton di bioskop. Bahkan bukan cuma nonton, ada banyak yang udah mempersiapkan cosplay bre. Nontonnya perdana, cosplay jadi Spider-Man. Kelompok kedua adalah kelompok yang ngapain nonton di bioskop bayar, entar aja nunggu rilis di Netflix atau Disney Plus. Toh pasti bakal rilis di sana. Dan kelompok ketiga adalah kelompok yang bukan termasuk yang dua tadi. Mereka nggak mau nonton di bioskop, mereka nggak langganan Netflix juga, dan yang mereka tungguin adalah entar pasti ada bajakannya bre. Dalam dunia video game, hal yang sama juga terjadi. Kelompok pertama tadi adalah orang-orang yang memang akan langsung beli gamenya, original dengan harga full, bahkan beberapa ada yang rela untuk pre-order. Kelompok kedua adalah kelompok yang nungguin diskon, nggak FOMO, nungguin tahun depan nggak masalah, yang penting gamenya udah murah. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok yang nggak akan mungkin beli apapun alasannya. Yang mereka tungguin adalah bajakannya. Dan kalau sampai nggak bisa dibajak, mereka tetap nggak akan beli. Nggak usah main juga nggak masalah, kata mereka. Nah, dalam ilustrasi ini, para pembajak itu berarti terpusat di kelompok ketiga. Dan apakah bisa kelompok ketiga ini kita sebut sebagai pembawa kerugian terbesar untuk para pembuat game? Soalnya mereka udah bilang, kalau sampai nggak bisa dibajak, gua nggak bakal beli. Jadi apapun yang terjadi, mereka nggak mungkin beli coy. Kita coba lihat Cyberpunk 2077. Terjual lebih dari 35 juta kopi per November 2025. Angka pembajakannya udah pasti tinggi banget. Nggak ada angka statistik untuk ini, tapi dijamin pasti banyak. Cyberpunk gitu loh. Clair Obscur Expedition 33 bisa dibajak dari sejak awal rilis, tapi masih tetap laku juga. Bahkan kalau kita lihat best seller game of all time, kita lihat aja yang rilis di PC, ada Minecraft, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Terraria, The Witcher 3, dan hampir semua yang ada di list itu bisa dibajak, tapi semuanya jadi best seller. Terus mana game-game yang dilindungi sama Denuvo? Kok nggak masuk ke daftar tadi? Apakah bahkan setelah dilindungi sama Denuvo dan nggak bisa dibajak, yang beli tetap sedikit? Apakah berarti teori di awal tadi benar, bahwa walaupun gamenya nggak bisa dibajak, yang namanya pembajak ya tetap nggak akan beli? Jadi nggak bisa disebut bahwa mereka menyebabkan kerugian. Ada orang bilang bahwa angka pembajakan yang tinggi ini nggak berpengaruh terhadap perusahaan AAA, tapi kalau untuk perusahaan game indie yang modalnya kecil, ini bisa jadi hidup dan mati bre. Kalau sampai gamenya nggak ada yang beli, tapi dibajak semuanya, duitnya nggak balik, modalnya nggak balik, ya udah hampir bisa dipastikan pembuat gamenya akan gulung tikar. Ini udah sering terjadi. Developer indie GFX47 menemukan 50% pemain gamenya pakai versi bajakan. Walaupun mereka memaklumi bahwa bisa jadi para pembajaknya adalah orang yang nggak punya duit banyak, tapi mereka tidak membenarkan hal itu. Marcus Persson, pembuat Minecraft, pernah bilang, kalau kamu nggak punya uang,
uang, bajak aja game saya. Tapi kalau kamu suka, entar kalau punya duit, belilah. Dan jangan lupa untuk merasa bersalah. Ini dia kuncinya. Udah tahu? Kalau suka nanti beli. Kalau pas udah punya duit. Kuncinya adalah kalau suka. Kalau nggak suka, ya mereka nggak bakal beli. Jangankan disuruh beli. Ada yang gratis bajakan aja, mereka nggak mungkin main karena nggak suka. Dari sini bisa kita lihat bahwa pembajakan ini harusnya bahkan untuk developer indie sekalipun nggak akan terlalu ngaruh. Karena kalau orang suka sama gamenya, kemungkinan besar mereka akan beli. Jadi kalau setelah dibajak, gamenya masih nggak laku, jangan-jangan gamenya emang tidak disukai sama orang. Kalau kita kembali ke Denuvo, apakah benar dia menjadi penyelamat? Dari data yang saya dapat, biaya untuk langganan Denuvo itu gila banget. Untuk basicnya aja kita harus bayar 25.000 US dollar per judul game setiap bulannya. Ditambah ada bagi hasil setengah US dollar untuk tiap kopi yang terjual. Untuk developer game indie udah jelas langganan Denuvo adalah satu hal yang dicoret dari daftar karena harganya terlalu mahal. Tapi gimana dengan developer AAA? Apakah dengan mereka langganan Denuvo akhirnya gamenya penjualannya jadi ngebum? Ya ternyata enggak, karena tadi game-game yang paling laku selama ini adalah game yang nggak pakai Denuvo dan bisa dibajak dari sejak awal, bre. Karena harganya yang mahal, banyak developer dan publisher yang nyewa Denuvo berbatas waktu, nggak selamanya. Misalkan 12 minggu pertama aja. Karena dalam dunia game, 12 minggu pertama ini adalah waktu krusial. Kalau mereka berhasil bertahan, maka bakal sukses seterusnya. Kalau gagal, ya bakal gagal seterusnya. Tapi dari data yang ada, kok kayaknya ini hanya sekedar sugesti ya. Soalnya kalau kita lihat contoh Cyberpunk aja. Waktu dia pertama kali rilis, tantangannya besar banget. Dihujat banyak orang, gamenya banyak nggak disukai. Bahkan sempat ditarik dari PS4 dan banyak yang minta refund. Tapi begitu dibenerin, dikasih patch dan gamenya jadi beres, langsung jadi laku nggak karu-karuan. Sebaliknya, banyak juga game yang dirilis baik-baik aja, nggak ada masalah, tapi penjualannya biasa-biasa aja dan seterusnya juga biasa-biasa terus sih. Langganan Denuvo berbatas waktu ini sebenarnya juga hampir mirip dengan konsep yang dilakukan sama dunia film. Seperti Spider-Man tadi contohnya. Saat dia rilis di bioskop dan masih diputar di bioskop, gak akan mungkin dirilis dalam bentuk DVD ataupun dirilis ke Netflix dan sejenisnya. Baru deh setelah bioskopnya sepi dan filmnya mulai dicabut, rilis DVD-nya, masukin Netflix dan bikin orang yang belum nonton jadi bisa nonton di sana. Dan tentu saja saat itu sudah muncul bajakannya. Dan orang-orang yang gak mau nonton di bioskop dan gak langganan Netflix, mereka hanya mau nonton kalau udah rilis bajakannya. Kalau nggak berhasil dibajak, ya nggak usah nonton juga, nggak masalah buat mereka. Jadi kembali lagi ke kualitas. Mau dibajak atau nggak, kalau gamenya jelek, ya nggak bakal ada yang beli. Kalau bagus, biarpun dibajak sama banyak orang, ya tetap akan ada banyak yang beli. Contohnya GTA 5. Setelah 13 tahun rilis, dia masih rutin di diskon dan sampai hari ini masih rutin ada yang beli. Tapi jangan salah, tetap ada kelompok ketiga yang setelah 13 tahun tetap gak mau beli GTA 5 padahal mereka suka loh. Dan kalau udah seperti ini, apakah bisa mereka disebut sebagai biang kerugian?